siang hari ini kami datang ke kantor DPW PKB DKI Jakarta bersilaturahmi menemui Bapak Haji Hasbiullah Ilyas sebagai ketua dan seluruh jajaran. Tujuan silaturahmi ini adalah menyambut keputusan yang telah dibuat oleh PKB diumumkan kemarin. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan. Gedein lagi Pak, suaranya Pak. Insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan. Pak, soal dari komunikasi dari PDIP sampai saat ini bagaimana Pak? Katanya setelah PKB ini PDIP juga rumornya akan berubah Pak. Jadi kita tunggu saja semua mengalir. Seperti juga kemarin Pak Hasbiullah ini memulai, beliau melakukan langkah-langkah progresif untuk kemudian proses ini bergulir. Mudah-mudahan segera bisa terbentuk koalisi dari partai-partai lain sehingga kita bisa berjalan ke bulan Agustus dengan baik. Pak, kalau dengan Kaisang Pak, kemarin Mas Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta Pak. Tanggapan Bapak gimana? Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan, dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Betul. Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutan itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang Tapi secara pribadi PDIP udah untuk nanti siapa yang akan jadi pasangan? pertama partainya dulu cukup. Kalau partainya sudah cukup, baru nanti bicara tentang pasangan. Pak, secara pribadi PDIP udah menghubungi Bapak belum Pak untuk tertarik mengusung bertemu karena ini dari DPD-nya sendiri sudah mengirimkan nama ke DPP-nya gitu Pak, nama Pak Anies. Sudah, DPW sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kita lihat prosesnya ke depan. Kalau misalnya nanti disodorkan nama Pak Andika dari PDIP, Bapak bagaimana Pak? Seperti saya bilang tadi, urutannya adalah terbentuk pengusung yang cukup, baru dari situ bicara tentang komitmen. Pak, untuk Nasdem dan PKS Pak mungkin udah menghubungi Pak Anies juga Pak untuk pembicaraan lebih lanjut. Begini, semuanya sudah ada pembicaraan. Kita tunggu seluruh proses sampai selesai. Ada persyaratan dari partai-partai lain nggak sih Pak saat menghubungi Bapak? Ada permintaan atau persyaratan khusus dari partai lain? Tidak ada persyaratan khusus, tidak ada catatan khusus. Mengalir. Pak, terkait dengan KJP tadi kan disebutkan ada masalah juga KJP di Jakarta dan juga masalah lainnya di Jakarta ini. Ada juga masalah terkait dengan PPDB Pak. Ini masih banyak kasus suap dan segala macam, itu bagaimana tanggapannya Pak? Jadi begini teman-teman, kita ingin agar masyarakat di Jakarta ini merasa tenang, lapangan pekerjaan yang tersedia, pendidikan berkualitasnya untuk semua, fasilitas kesehatannya berkualitas untuk semua, kemudian transportasi umumnya berkembang, fasilitasi semua. Fondasi awalnya sudah dikerjakan kemarin, dan akhir-akhir ini kita menyaksikan ada pergeseran
Karena itu salah satu rencana utama adalah mengembalikan pada realnya supaya kesetaraan itu hadir kembali. Dan tadi saya sampaikan prinsipnya, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kemudian membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dan itu yang akan kami lakukan. Jadi kebijakan-kebijakan tadi yang Anda tanyakan itu termasuk kebijakan yang nanti harus dilakukan koreksi. Pak Anies, Cukup ya? ini ada tanggapan dari beberapa pihak, Pak Anies levelnya tuh udah di presiden gitu Pak, kok masih mau balik lagi ke tahap gubernur untuk mengurusi Jakarta Pak? Alasannya apa Pak? Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan itu adalah tanggung jawab kepercayaan. Jadi saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi. Ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal ketika penetapan calon dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil. Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi Capres. Selesai Pilpres, kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin, Ketua PKB, menjadi Cawapres. Setelah selesai proses Pilpres, kembali menjadi Ketua PKB. Jadi proses Pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai, masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, satu periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali pada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan satu periode dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu di jadwal yang sama di tahun 2022, maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Tapi karena pilkada, kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan bisa gonta-ganti. Tapi saya sampaikan di peran apapun mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang besar. Ketika PKB memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur, dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan, nantinya melanjutkan yang dulu pernah dikerjakan, meningkatkan yang dulu pernah dicapai, mudah-mudahan dampaknya akan baik untuk kita semua. Amin. Cukup ya? Ketua Pak, bukan dikit Pak. Bapak kan ini kabarnya PKB akan menjodohkan gitu ya Pak Anies dengan Mas Kaisang. Tanggapannya gimana? Benar nggak sih Pak? Oh, kita semua PKB partai terbuka, siapapun kita terima. PKB partai terbuka, termasuk Mas Kaisang. PKB partai terbuka, kita komunikasi dengan siapapun. Tadi yang dikatakan oleh calon gubernur saya, Pak Anies, bahwa semua anak bangsa berhak untuk mencalonkan. Tapi kalau misalnya dengan Mas Kaisang, berarti komunikasi dengan PDIP dan PKS gimana dong Pak? Nggak ada masalah, kita kan yang penting nanti kita musyawarahkan nanti bagaimana partai-partai maunya siapa wakil gubernur. Ya, yang penting selaras dengan Pak Anies dan program Pak Anies. Usulan nama Pak Anies sudah disampaikan ke DPP PKB? Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Surat rekomendasi. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah tertangani. Udah aman, tadi kita sudah selesai.